Desa Kencana adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, yang masih asri dengan panoramanya yang indah. Sebuah desa yang berada di antara pegunungan dan perbukitan di kaki Gunung Ciremai. Dinginnya udara pegunungan hanya sebatas lapisan kulit, karena di dalamnya tersimpan kehangatan yang mengalir dalam setiap nadi masyarakatnya. Desa Kencana merupakan bagian dari Kecamatan Cikijing yang ada di Kabupaten Majalengka. Desa Kencana yang terdiri dari 23 RT dan 5 RW. Masyarakatnya yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya. Desa Kencana terletak di antara pegunungan dan perbukitan di kaki Gunung Ciremai. Desa Kencana juga kaya akan sumber daya lokalnya. Adapun luas lahan di Desa Kencana, yaitu Desa Kencana memiliki 409,5 hektar dan penduduknya yang berjumlah kurang lebih 2.683 jiwa, yang mayoritas penduduknya yaitu petani dan pekebun. Adapun rupa-rupa tanaman yang ditanam antaranya ada padi, ada jahe, ada jagung, ada cabai, ada kol, ada tomat, dan lain-lain. Desa Kencana juga mempunyai buah unik karena dalam setahun hanya berbuah satu kali. Buah itu dinamakan yaitu buah kasemek. Buah ini kadang suka diekspor ke luar negeri, kadang juga ke luar Jawa. Ente menuju terjun di bisnis naon yang UMKM itu? Frozen food. Ya dari lulusan 2014 lah, jatuh bangun gitu. Sekarang mulai lagi dari tahun 2022 sampai sekarang 2023 ya masih alhamdulillah. Ya kalau bisa ada bantuan dari desa gitu biar bisa memperluas usahanya gitu, biar bisa ngerjain orang lain gitu yang banyak pengangguran gitu, banyak yang kerja gitu. Iya. Potensi yang mengalir dalam alam dan kehidupan sehari-hari perlu ditemukan dan dikembangkan melalui pendidikan. Dengan pendidikan sebagai kunci, desa-desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan solusi berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan secara luas. Berdiri pada tahun 1960. Waktu itu semua masyarakat Kencana itu bersekolah di desa-desa lain yang sudah ada SD. Baru mulai dibangun di sini pada tahun 1960-an lah. Sistem pendidikan sama halnya dengan SD-SD yang lain, cuman ya yang namanya SD pinggiran itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Apalagi pada zaman sekarang itu kan pendidikan itu harus didukung oleh sarana prasarana. Ya, harapan kami di sini ya mohon disamaratakan atau diseimbangkan dengan SD-SD yang ada di perkotaan ya. Dan untuk penunjangnya saja, misalnya membutuhkan alat-alat IT untuk belajar anak-anak, juga bantuan-bantuan yang lainnya seperti inginnya sekolah ini sama dengan sekolah-sekolah lain dipagar dengan permanen agar keadaan sekolah menjadi aman gitu ya. Itu harapan kami di sekolah, ya memohon kepada pemerintah. Pemuda
adalah bibit harapan yang tumbuh di tengah ladang yang subur, seperti padi yang menunduk dengan berat tangkainya. Pemuda merangkak demi meraih pengetahuan, keterampilan, dan visi untuk mengangkat desa ke puncak kejayaan. Dan disinilah kami berada, merangkai usaha menjadi agen perubahan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikayat Nuroni dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab, IN Sunan Cirebon. Kebetulan saya di sini selaku ketua kelompok KKN Mandiri Inisiatif Gelombang 2, kelompok 132, berlokasi di Desa Kancana, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Kemudian program kerja atau tema besar yang kami usung itu yaitu pendampingan peningkatan kualitas Desa Kancana dengan mengkolaborasikan elemen pendidikan. Maksud mengkolaborasikan di sini yaitu kami kan berasal dari berbagai prodi atau jurusan, dari IAT, AFI, PGMI, PIAUD, KPI, dan lain-lain. Kami berkolaborasi untuk menyukseskan suatu program atau kinerja guna memajukan Desa Kancana gitu kan. Program yang pertama kami itu ada mengajar desa, yang dimana isinya tuh nanti kami turun ke sekolah-sekolah yang diantaranya ada SD, MI, sama MTS, dan juga PIAUD dari PAUD juga. Kami ikut mengajar di situ, membantu tenaga pengajar, membantu guru, dan kami juga menerapkan ilmu yang kami dapat dari kampus itu, dari kampus sendiri gitu kan. Kemudian yang kedua ada program Saung Tahfidz. Saung Tahfidz itu kami pertama memperkenalkan huruf-huruf Al-Quran, tajwid-tajwidnya, sama nanti kalau sudah lancar baca Al-Qurannya sama tajwidnya sudah benar, tahap selanjutnya yaitu menghafalkan surat-surat pendek. Program yang ketiga yang menjadi unggulan kami itu ada pendampingan sertifikasi halal UMKM, di mana nanti kami itu mendata setiap UMKM yang ada di Desa Kancana. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan data sebanyak 9 data pelaku UMKM tersebut dari berbagai jenis usaha. Kemudian yang terakhir itu program unggulan kami itu ada sosial media dan web, di mana itu tuh tujuannya agar memperkenalkan Desa Kancana ke khalayak luas lagi atau lebih eksis di kancah media sosial gitu. Harapan dari saya selaku KKN di sini, semoga Kancana menjadi lebih baik, lebih maju, agamis, religius, dan manis lah, sesuai dengan moto desanya sendiri gitu kan, Kancana manis. Dan kami juga meminta maaf dan terima kasih kepada warga Desa Kancana yang telah menerima kami selama kurang lebih 40 hari lebih di sini gitu kan. Diterima dengan hangat, disambut dengan baik, sampai sekarang juga mau penutupan kami tetap disambut dengan baik layaknya keluarga sendiri gitu kan. Seperti itu mungkin harapan dari kami. Untuk pesan para mahasiswa, yaitu dari kami atas nama pemerintahan desa, jangan pernah lupakan perjuangan kita dalam mengabdi kepada masyarakat. Jangan pernah lupa juga dengan semua kenangan indah, kita pasti merindukan hari-hari seperti ini. Semoga para mahasiswa yang ada di Desa Kancana, yang apa ilmu yang didapat di Desa Kancana bisa bermanfaat untuk orang banyak dan diberikan kesuksesan sesuai bidang yang ditekuni. Terima kasih atas pengabdian selama ini. Jangan pernah lupakan kami dan masyarakat Desa Kancana. Setiap detik kami di daerah ini seperti pelukan alam yang lembut, mengajak kami merasakan kedamaian yang mendalam. Setiap sudutnya adalah pelajaran tentang kesederhanaan, keindahan alam, dan keajaiban penciptaan. Ini tanah kita, tempat yang bukan hanya dinikmati, tetapi harus dijaga.